yang lain, karena Pak Afwan juga nggak bisa malam-malam nanti, kesehatannya masih belum 100%, masih 90% ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita awali kajian kita malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Anakku yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga hari ini kita semua dalam kondisi sehat, termasuk Pak Afwan sehat. Rabu yang lalu Pak Afwan masih sakit di rumah sakit, dan saat ini alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit hari Ahad siang kemarin, dan hari ini tergolong sehat. Mudah-mudahan sehat terus dan anak-anak juga selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Karena sehat itu amat penting. Sehat itu nilainya mahal, harganya mahal, karena apapun yang kita miliki, kalau kita tidak sehat itu tidak bisa melakukan segala sesuatunya. Tapi kalau sehat, kita menginginkan sesuatu itu dapat bisa kita lakukan. Salawat salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kajian kita pada 2 Rabu yang lalu adalah terkait dengan pola sholat, dalam hal ini adalah sujud dengan doanya. Sudah saya praktekkan. Hari ini nanti mestinya bangkit dari sujud untuk menuju rakaat yang kedua. Tetapi sebelumnya ada hal terkait dengan akhlak yang sekaligus akidah yang akan kami sampaikan, yang saya beri tema tasabbuh.
bagaimana hukum tasyabuh menurut ulama dan menurut Muhammadiyah. Tasyabuh itu menyerupai. Kalau orang Islam, orang beriman menyerupai orang kafir, itu tasyabuh. Orang laki-laki menyerupai orang perempuan, itu tasyabuh. Orang perempuan menyerupai laki-laki, itu juga tasyabuh. Budaya seni, kesenian, kebudayaan orang non-muslim lalu diikuti oleh orang Islam, atau dengan kata lain orang Islam meniru budayanya orang-orang yang non-muslim, orang kafir, itu juga namanya tasyabuh. Karena itu perlu saya sampaikan supaya paham. Kamu ku ngomong aja rugi nanti tidak paham. Ya, tasyabuh. Beberapa pendapat para ulama, para mazhab, ulama mazhab juga akan saya sampaikan nanti. Ada sebuah hadis yang cukup terkenal, yang cukup dipahami, yang cukup merakyat, memasyarakat. Hadisnya berbunyi, man tasyabbahu biqaumin fahuwa minhum. Man tasyabbahu biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang yang menyerupai itu berarti tergolong kaum itu. Kalau tadi Pak Afwan sampaikan, kalau orang Islam berpakaian, melakukan, berbudaya, berseni yang menyerupai orang kafir, berarti orang Islam yang menyerupai tadi itu tergolong orang kafir itu. Ini makna hadis tersebut secara letterlek kalimat. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerupainya, tidak boleh menyerupainya, tidak boleh menirunya. Dalam hal ini ulama fikih di dunia yang terkenal itu ada 4 ulama, 4 mazhab. Tulis judulnya tasyabuh. Tasyabuh SY Shin. Tasyabuh. Tasyabuh TASYABBBUH. Tasyabuh. Tasyabuh. Arti tasyabuh menyerupai. Segitu aja.
Arti tasyabuh itu menyerupai. Ada 4 mazhab. Ada 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Langsung sana, duduk. Ya. Orang Islam mazhab Hambali koma ya. Punya pendapat, maksudnya punya pendapat. Orang Islam dilarang menyerupai orang kafir. Orang Islam dilarang menyerupai orang kafir. Yang kedua, mazhab Maliki. Koma. Sama, orang Islam dilarang menyerupai orang kafir. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Sama juga, orang Islam dilarang menyerupai orang kafir. Kalau dilarang itu berarti apa? Haram apa sunnah? Haram. Dan yang keempat, mazhab Hanafi. Orang Islam dilarang menyerupai orang kafir. Nah, keterangannya secara umum, apa yang dimaksud dengan menyerupai orang kafir bermacam-macam. Bisa jadi gaya hidup. Gaya hidup. Contoh gini, sekarang ini banyak orang Islam, generasi Muslim. Kalau sudah Pak Wan bilang generasi berarti anak-anak muda Muslim. Gaya dan polanya mencontoh gaya dan pola orang-orang kafir, orang-orang barat. Gaya apanya? Bermacam-macam. Bisa berupa gaya hidup dalam arti gaya pola berpakaian. Gaya pola potongan tubuhnya. Bisa juga pola penampilannya. Bisa juga akhlaknya.
Kalau ini nggak usah dicatat. Bisa juga potongan rambutnya. Kita perhatikan. Juga tingkah laku yang lainnya banyak yang niru orang-orang kafir. Bahkan kalau istilahnya zaman sekarang itu apa? Figur publiknya atau publik figurnya itu tidak mengarah kepada Nabi Muhammad, kepada tokoh-tokoh Islam, tapi publik figurnya kepada orang-orang bintang-bintang film yang bukan orang Islam. Gayanya meniru itu. Contoh pola berpakaian. Banyak orang Islam, baik laki maupun perempuan, contoh pakaian yang diikuti bukan contoh pakaian yang disyariatkan oleh Islam, tapi mengikuti contoh pakaian yang dipakai oleh, kalau itu bintang film, kalau itu artis, ya artis-artis yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dari segi pakaian. Dari segi rambut, potongan rambutnya, lihat banyak orang-orang yang potongan rambutnya mengikuti pola orang kafir, dan bahkan tidak hanya orang kafir, tapi gaya rambutnya laki-laki menyerupai gaya rambut orang perempuan. Orang perempuan potongan rambutnya mengikuti gaya potongan orang laki-laki, termasuk juga pakaiannya, termasuk juga pakaian. Nah, ini termasuk yang dilarang oleh Islam, termasuk ini pendapat dari semua mazhab, semua imam, yang 4 imam terbesar di dunia, yaitu Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, atau dikenal dengan mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Itu keempat imam besar itu mengharamkan orang Islam meniru gaya bertasabuh kepada orang kafir. Ini penting saya sampaikan supaya anak-anak tidak terkacau atau terkicau dengan pola dan gaya hidupnya anak-anak muda zaman sekarang, yang mereka mengikuti pola dan gaya hidupnya orang kafir. Contoh, kalau dari segi budaya dan bahkan mengarah kepada sebuah ajaran, misalnya kalau beberapa pertemuan yang lalu Pak Awan singgung kaitannya dengan Maulid Nabi. Itu kalau Maulid Nabi, tapi kalau Maulid pribadi namanya ulang tahun. Memperingati hari kelahiran, ini nanti juga pendapat dari Muhammadiyah bagaimana, kemarin sudah saya sampaikan.
Kalau pola dan gayanya seperti orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang yang tidak Islam memang diharamkan. Bagaimana polanya? Satu diantaranya, orang-orang Nasrani itu kalau ulang tahun mesti tidak bisa lepas dari yang namanya lilin. Kalau umur 15 tahun, ulang tahun yang ke-15, menyalakan lilin 15. Lalu ditiup. Meniup lilin yang dinyalakan 15 itu. Kalau 16 ya lilinnya 16 dan seterusnya. Lilin itu bagi mereka punya makna. Bagi orang kafir lilin itu punya makna. Wabil khusus orang Nasrani, lilin itu digambarkan bahwa lilin itu membuat penerangan sekitarnya. Ini keumek aja ada apa? Keumeknya apa? Kalau kamu tidak saya ingatkan gak iso soalnya. Kalau tak lihat gak kerasa ya. Anak sudah besar itu kalau dilihat Pak Akhwan itu sudah terasa. Didelok gak kerasa nih gak diomongi. Ya. Saya ulangi, lilin bagi orang-orang Nasrani itu punya makna. Apa maknanya? Bahwa lilin itu bisa nyala, dan nyalanya lilin itu adalah melebur diri, merusak dirinya. Tapi dia rela demi untuk menerangi sekitarnya. Itu melambangkan bahwa Yesus itu rela dirinya korban untuk disalib demi untuk menebus dosa umatnya. Itu lilin bagi mereka. Karena itu kalau ulang tahun dengan pola seperti itu dilarang oleh Islam. Termasuk Muhammadiyah juga melarang itu. Apalagi imam yang 4 tadi itu. Lilin. Tetapi kalau kita berulang tahun dalam arti memperingati hari kelahiran kita dengan biasa syukuran, mengundang teman, ngajak makan-makan, lalu sebelum makan diberikan nasihat-nasihat sedikit, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh. Karena tidak meniru pola budayanya orang kafir. Dengan adanya kuetar itu bagi mereka punya makna, punya keyakinan bahwa kuetar itu melambangkan daging Yesus. Itu bagi mereka. Kalau mereka mengadakan seperti itu ya silakan. Karena memang keyakinan seperti itu, kita nggak boleh melarang. Tapi kita yang Islam tidak boleh tiru-tiru kayak gitu. Sekarang ini banyak anak-anak muda kalau mengadakan ulang tahun seperti itu gayanya. Karena dengan makan kue tar melambangkan makan daging Yesus. Berarti dia beriman kepada Tuhan Yesus, nanti akan diselamatkan. Segala dosa dan kesalahannya akan ditebus oleh Tuhan Yesus itu. Itu menurut keyakinannya. Kita nggak boleh. Kalau kita membuat kue tar sendiri lalu dimakan, tidak ada hubungannya dengan acara-acara itu, boleh, tidak apa-apa. Boleh. Kue tar. Yang ketiga, pola ulang tahun bagi orang-orang yang tidak Islam, orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu tidak bisa lepas dari yang namanya anggur. Anggur itu juga begitu. Kalau kita sehari-hari beli anggur kita makan boleh, boleh. Tapi kalau ada kaitannya dengan ulang tahunan, ada kaitannya dengan Natalan, nanti sebentar lagi ini Natalan, ini Oktober, November, Desember,
maka itu ya nggak boleh. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa buah anggur itu melambangkan itu adalah darah Yesus. Itu yang nggak boleh kita ikuti. Makanya kalau ada di antara anak-anak satu ketika mengadakan milad dirinya, memperingati hari kelahirannya sendiri, maka tidak boleh menggunakan pola-pola dan gaya seperti orang kafir itu. Tapi kalau sekedar mengumpulkan teman, ngajak makan bakso bareng, sebelum makan bakso, sebelum makan mie, sebelum makan makanan yang disediakan oleh keluarga, lalu ada sedikit pencerahan, ada sedikit nasihat, kemudian berdoa kepada Allah, itu tidak apa-apa, boleh. Paham ya? Itu tidak termasuk tasabbuh. Tapi kalau mengadakan seperti tadi itu tasabbuh. Termasuk juga budaya orang-orang non muslim itu kalau mengadakan peringatan, kalau mengadakan ulang tahun itu lalu yang anak yang berulang tahun itu ditaburi tepung, dilempar telur busuk. Nah, itu pola-pola dan gaya seperti itu tidak boleh terjadi. Dulu di SMP Muhammadiyah 11 itu ada anak seperti itu. Ya. Ada anak seperti itu. Dan itu dilakukan ketika pulang sekolah atau saat istirahat. Mereka sudah siap bawa telur busuk, mereka sudah siap bawa tepung. Bahkan yang kempro lagi sudah siap lumpurnya air got itu. Begitu melihat temannya yang berulang tahun hari itu, tanggal kelahirannya, begitu istirahat lalu dilempar dengan tepung, dilempar dengan telur busuk dan seterusnya. Itu yang tidak diperkenankan dan itu tergolong tasabbuh. Itu menyerupai orang kafir, itu yang tidak boleh. Ini karena dalam hadis Nabi yang tadi Pak Awan sampaikan, man tasyabahu biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka, golongan kaum yang diserupai tadi itu. Ini. Tetapi ada beberapa, ya, menurut paham Muhammadiyah, ada beberapa yang barangkali juga karena di Islam masih belum begitu maju, lalu orang-orang kafir pola pikirnya maju, lalu kita ikuti yang tidak ada kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan, tidak ada masalah. Contoh, Yai Dahlan, kalau sampean pernah melihat film Sang Pencerah, Yai Dahlan itu sampai diolok-olok kiai kafir. Kenapa seperti itu? Karena Yai Dahlan awal mendirikan sekolah, itu Yai Dahlan membuat bangku, membuat meja untuk anak sekolah. Yang pada saat itu di pondok pesantren dan lain-lain, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia pada saat itu sekitar tahun 1908, itu tidak ada sekolahan, tidak ada pondok pesantren yang pembelajarannya menggunakan meja atau bangku tulis seperti yang ada di sekolah itu. Meja yang dibuat oleh Yai Dahlan pada saat itu sampai sekarang diabadikan, yaitu sebagai lambang sekolah-sekolah Muhammadiyah. Apa itu? Bangku, ya, dengan kursinya, seperti lambang SMP itu. Itu mesti lambang sekolah Muhammadiyah, mesti ada lambangnya itu. Ya, meja, kemudian ini, lalu ini kursinya.
Lalu ada sinar matahari. Kenapa sinar matahari itu melambangkan sekolah, bangku itu melambangkan sekolahan. Lah, membuat bangku awal-awal Yai Dahlan membuat bangku itu, maka dianggap oleh orang-orang itu bahwa Yai Dahlan itu termasuk orang kafir. Karena apa? Menyerupai orang kafir. Sekolahane menyerupai orang kafir. Sehingga diolok-olok kiai kafir, kiai kafir, kiai kafir. Saat itu belum ada sekolah-sekolah atau pondok-pondok pesantren yang menggunakan bangku, yang menggunakan meja. Semuanya ya kelosotan. Kalau sampai sekarang ini pakai meja agak tinggi, dulu ya istilahnya rekan. Rekan itu yang begini itu loh, bawah kecil itu, yang nutupnya begini aja. Itu aja. Yai Dahlan membuat meja ada kursinya. Satu itu. Yang kedua, Yai Dahlan kemana-mana itu dengan performan yang gagah. Kalau mengajar, kalau mengisi pengajian, itu pakai jas. Nah, saat itu nggak ada orang pakai jas. Yang pakai jas adalah orang-orang barat, orang-orang kafir. Maka Yai Dahlan dianggap orang kafir karena kemana-mana pakai jas. Padahal jas itu adalah pakaian dalam rangka untuk memperbaiki performan dirinya. Kalau kita pakai jas dengan tidak pakai jas, ya tentunya lebih gagah, lebih praktis orang yang pakai jas. Nah, kalau pakai jas itu boleh menyerupai orang kafir pada saat itu karena belum banyak orang Islam yang pakai jas, boleh. Karena apa? Tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ini yang sekalian, dalam hal kaitannya dengan masalah tasabuh itu. Nah, ada beberapa yang lainnya yang termasuk tasabuh yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kita nggak boleh mengikutinya. Yang kita nggak boleh untuk menirunya. Lanang rambutnya dawa, ya, laki-laki pakai anting-anting, itu tasabuh itu, ya. Laki-laki pakai anting-anting, berarti apa itu? Tasabuhnya kepada apa? Perempuan. Padahal sejarahnya orang laki-laki yang pakai anting-anting itu adalah lesbi. Sekarang namanya apa? GBT. Ya. Orang-orang barat, orang-orang Eropa yang laki-laki seneng sama laki-laki, tidak seneng sama perempuan, LGBT itu. Karena kalau sama kumpul seperti ini nggak ada yang tahu. Baru akan tahu kalau mereka membuat identitas. Apa identitasnya? Pakai anting-anting. Nah, wong lanang pakai anting-anting berarti itu LGBT. Sehingga sesama LGBT itu bisa berhubungan, bisa berkenalan, dan seterusnya. Dan saat ini LGBT itu lagi semarak di Indonesia. Bahkan pemerintahan hampir-hampir untuk melegalkan, membuat undang-undang. Bahkan sudah terbit perundang-undangan itu adalah laki-laki kawin dengan laki-laki. Itu bahaya, dan itu yang nggak boleh menurut Islam.
Ini. Karena itu jangan sampai terjadi. Karena itu sekarang ini Pak Wan sampaikan supaya sampean semua paham. Kalau paham bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang sekiranya tidak boleh kita lakukan. Ini LGBT itu sekarang lagi semarak dan kita tidak tahu, karena katakanlah ada pertemuan, ada perkumpulan orang laki-laki senang laki-laki, tidak kelihatan sing mana orangnya, yang orang yang termasuk LGBT dan yang tidak itu yang mana kita nggak tahu. Nah, orang Eropa supaya tahu identitasnya orang yang LGBT itu memakai anting-anting. Nah, sekarang ini banyak anak muda yang pakai anting-anting. Apakah anak muda yang pakai anting-anting itu termasuk LGBT tenanan? Apa hanya sekedar meniru karena tidak mengerti? Bahkan anting-antingnya tidak sini tok, tambah suwe tambah dawakno, tambah suwe tambah dawakno, tambah suwe tambah diambakno sampai bolong. Itu karena itu bukan budaya orang Islam, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ini, teman sekalian yang berbahagia, kemudian juga ini, kalau tadi saya sampaikan ada yang boleh kita tiru. Ya contohnya tadi itu, ya Dahlan membuat sekolahan, lalu sekolahnya yang semuanya tidak ada bangku mejanya dibuatkan bangku, buatkan meja. Dan saat itu sekolah yang ada bangkunya, yang ada mejanya hanya sekolahnya orang barat. Istilah wong biyen sekolahnya londo. Karena itu baik, maka ya jalan mencontoh itu. Karena tidak ada hubungannya dengan akidah. Kenapa? Dengan nulis yang ada bangkunya dengan tidak ada bangkunya, tentunya lebih nyaman yang ada mejanya. Sekaligus untuk menjaga kesehatan. Kalau tidak ada mejanya dulu bisa jadi. Kalau sering dilakukan seperti itu, cara pola dan cara nulisnya, nanti kalau sudah tua bisa jadi orang itu bungkuk. Makanya orang-orang tua dulu banyak yang bungkuk. Itu kenapa? Karena polanya berbeda. Nulisnya tidak ada bangkunya, tidak ada mejanya. Kemudian kalau bawa tas-tasnya bukan tas berbentuk sekarang. Sekarang tasnya kan tas rangsel. Dulu tasnya ya cangklongan. Sehingga kalau bawa buku ada berarti ya mesti ini. Karena ngimbangi. Tapi kalau sekarang tasnya berbentuk rangsel, maka bisa tegak. Nah, makanya sampean kalau nulis jangan dibiasakan nulis begini. Tegak. Karena terbiasakan terus begini, nanti jadi bungkuk kalau sudah tua. Bungkuk itu melengkung. Nih. Lah, ini anak-anak terkait dengan masalah itu. Yang terkait dengan tasabuh yang tidak boleh seperti tadi itu. Ini anak-anak yang berbahagia, dalam sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, laisa minna man tasyabba bi ghairina. Tidak tergolong golonganku, tidak tergolong umatku siapa yang menyerupai selain menyerupaiku. Selain menyerupai Nabi Muhammad. Apanya? Ya mulai teko pakaian, budaya dan lain-lainnya. Termasuk ini tidak boleh. Dulu kalau Pak Wan waktu kecil makan sambil berdiri itu wong tua yang ngomong mangan kok londo. Londo itu kan orang kafir.
Londo itu kan orang Kristen. Artinya apa? Bahwa makan sambil berdiri, minum sambil berdiri itu adalah budaya orang-orang yang bukan Islam. Budayanya Islam apa? Makan sambil duduk. Nah itu ternyata sekarang ini banyak dilakukan oleh orang-orang Islam. Kapan itu? Ketika ada acara-acara resepsi. Baik resepsi pertemuan apa, atau resepsi pernikahan, khitanan dan lain-lain. Banyak dengan istilah makannya makan jalan. Ngambil makan, lalu makannya sambil berdiri. Itu adalah budaya orang-orang kafir, bukan budaya orang Islam. Karena itu kita tidak boleh mengikuti kebudayaan, kebiasaan yang semacam itu. Nih. Anak-anak sekalian, ini kaitannya dengan tasabuh. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan pola sholat. Kembali kepada masalah sholat. Dalam hal ini itu tasabuh. Jadi kita jangan menyerupai budaya orang kafir. Apa saja? Banyak hal. Termasuk kalau berpakaian, kalau memakai pakaian, itu orang-orang kafir itu kan saenake dhewe. Kebanyakan malah melakukan dengan tangan kiri. Pakai baju ya kiri dulu, pakai sepatu sandal kiri dulu. Kalau minum tangan kiri, kalau makan tangan kiri. Itu nggak boleh kita tiru. Di samping itu tasabuh kepada orang kafir juga itu dilarang oleh Islam, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kembali kepada pola sholat. Kemarin Pak Wan sampaikan cara sujud. Kalau sujud itu dengan membaca takbir yang diletakkan dulu ke lantai, apanya dulu? Kedua lutut. Setelah kedua lutut, kedua tangan, kemudian dahi dan hidung. Lalu berdoa. Ya. Apa doanya? Subhanakallahumma. Oke. Duduk juga sudah jelas. Nah, sekarang untuk melakukan sholat rakaat yang kedua, berarti bangkit dari sujud kedua dari rakaat yang pertama. Bagaimana polanya? Nah, ini. Kalau bangkit dari sujud menuju rakaat yang kedua, maka yang pertama yang diangkat dulu adalah kepalanya atau dahi dan hidungnya. Setelah dahi dan hidung, lalu mengangkat kedua telapak tangannya. Tapi telapak tangannya menekan ke tanah, bukan menggenggam. Bukan menggenggam. Kemudian mengangkat kedua lututnya. Sementara banyak paham-paham yang lainnya kalau bangkit dari sujud itu menggenggam. Saya contohkan. Mudah-mudahan kaki saya sudah kuat, karena kemarin tuh asam uratnya kumat jadi nggak kuat. Jadi kalau bangkit dari sujud, nah, ini kebanyakan orang kan begini. Ya, bahkan tidak begitu, tapi tangannya malah menggenggam. Dalam kerja tidak seperti itu. Ya.
Kalau bangkit dari sujud menggenggam, ini menurut hadis Rasulullah seperti unta yang berdekam. Kenapa? Karena unta nggak punya jari-jari, nggak punya telapak. Unta itu termasuk hewan yang berkuku dua apa berkuku satu? Berkuku satu, berkuku dua. Unta itu. Kalau kuda itu berkuku satu tok kuda itu. Kalau unta itu sama dengan sapi, sama dengan kambing, kukunya dua. Jadi tidak begini, tapi begini. Nah, baru ini berdiri. Ini karena asam uratnya Pak Ahwan rotok kambuh. Ya. Kalau lagi sakit asam urat, ada asam uratnya ya, maka ya sebisanya. Kalau gini langsung nggak kuat ya menekan nggak apa-apa. Karena apa? Karena alasan kesehatan. Tapi kalau masih sehat ya nggak begitu. Ya. Jadi saya ulangi, kalau bangkit dari sujud untuk rakaat yang kedua ya gini. Nah, diri dulu. Paham ya? Nanti saya coba nanti. Tadi sudah saya praktekkan. Saya nggak ndelok aku tak kau nyoba gak salah ya Kak Ro. Ngantuk tok soalnya. Nah, begitu berdiri tidak langsung begini. Enggak, tapi berdiri setelah tegak baru. Saya bacakan anak-anak biar tahu. Ya. Pada rakaat kedua setelah bangkit dan berdiri dari sujud kedua, pada rakaat pertama lakukanlah praktek sholat seperti yang dilakukan pada rakaat pertama, hanya saja tanpa membaca doa iftitah. Bentar itu. Artinya lakukan seperti yang dilakukan pada rakaat yang pertama. Ini ya, ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza nahadha minar raqatis saniyatis taftahal qiraata bilhamdulillahi rabbil alamin walam yaskut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dari rakaat kedua, beliau memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah, dan beliau tidak dalam diam. Nah, keterangannya hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat rakaat yang kedua tidak diam, artinya membaca membaca surat Al-Fatihah dan surat, cuma tidak membaca doa iftitah. Nah, caranya tadi itu. Jadi begitu bangkit tidak langsung bersedekat, tetapi badannya lurus dulu, setelah lurus baru sedekat. Setelah gini jadi bukan bangkit langsung enggak, tapi lurus dulu baru sedekat. Itu pola bangkit dari sujud untuk menuju rakaat yang kedua.
Lah, pada saat rakaat yang kedua itu tetap membaca Al-Fatihah dan surat. Al-Fatihahnya juga tetap membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai waladhdallin amin, kemudian surat yang ada. Kalau surat yang dibaca rakaat pertama dan kedua kemarin sudah saya terangkan. Tuh. Tapi ingat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah selalu membaca ta'awudz dan basmalah. Cuma membaca ta'awudz dan basmalahnya itu ada beberapa pendapat. Kalau sholatnya sholat sirri itu berarti sholat siang, zuhur dan asar, maka ta'awudz dan basmalahnya tentunya juga dibaca sirri. Tapi kalau sholatnya sholat jahar, sholat yang bacaannya keras, loh turunnya ngelenger. Sholat yang bacaannya keras, yaitu maghrib, isya, subuh, maka ta'awudnya itu dibaca sirri. Basmalahnya boleh dibaca sirri, boleh dibaca jahar, boleh dibaca pelan, boleh dibaca keras bismillahnya. Hanya saja yang difahami oleh Muhammadiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ta'awudz dan basmalah itu sering membacanya sirri, meskipun sholatnya sholat jahar. Meskipun sholatnya sholat dibaca keras, tapi membaca bismillahnya Nabi sering membaca pelan. Nah, karena ada orang yang berpendapat, ada orang yang memahaminya keliru. Muhammadiyah itu kalau sholat Fatihahnya gak ada bismillah. Kenapa mereka kok mengatakan seperti itu? Karena sering yang diketahui bahwa baca Fatihahnya tidak terdengar, padahal tetap dibaca, cuma membacanya pelan. Cuma mereka tidak dengar, karena tidak dengar dianggapnya tidak membaca bismillah. Padahal tetap kita sampean semua kalau sholat setiap rakaat harus membaca ta'awudz dan basmalah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Gitu ya. Tuh kaitannya dengan sholat. Nah, kalau sudah begitu, sekarang saya coba 2 orang, 3 orang, 1, 2, 3. Ya, silakan sujud. Nah, silakan sujud, lalu coba berdiri. Ikuti suara imam, suara saya suara imam. Ya, silakan sujud, situ aja. Ya sakunai. Sujud, silakan. Semuanya diperhatikan, semuanya perhatikan. Sujud. Ikuti suara saya ya. Kalau suara saya sudah bar, berarti sampean berdiri. Allahu Akbar. Nah, sampean diulangi. Balik semuanya. Ya. Allahu Akbar. Nah, itu yang keliru sampean. Lihat kancane. Diulangi, lihat kancane. Diulangi lagi.
Lihat kancane, boleh melirik karena masih belajar. Allahu Akbar. Delon kancane. Ya terus. Setelah tangannya menekan, tangannya kembali ke dengkul. Gitu ya. Oke, cukup. Tuh. Saiki sing turu tak kongkon coba kok. Ya. Sing turu tak coba kok. Ya. Oh, turu karo iku. Oh, ngelenger. Ya. Mau Bimo. Bimo sama Adit. Dimajukan sedikit mejanya. Ya, coba. Wes jodoh, mari kita balik kok hanya sekejar aja. Silakan, sujud. Siap. Wes sujud. Sambil nanti membaca apa Allahu Akbarnya ya, dibaca loh ya keras. Allahu Akbar. Loh, Bimo keliru mana? Balik. Nah iya. Itu kalau sakit gak apa-apa. Allahu Akbar. Ya, baru betul. Berdiri dulu. Baru. Oke ya? Oke. Tuh anak-anak, pola bangkit dari sujud. Besok ya tak suruh semua, suruh praktek supaya sholatnya lebih benar, tidak salah lagi, gitu ya. Karena sekalian dalam kesempatan pada malam ini, dan sekali lagi Pak Afwan minta maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan, karena saya belum berani malam-malam karena masih belum 100% kesehatan saya, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.